siapapun hari ini yang merasa tidak bahagia, bagian mana hidupmu yang tidak bisa kamu ekspresikan? Biasanya ada di situ kuncinya. Galau, sumpek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini. Kita ketemu Soren Kierkegaard dari Denmark. Jadi kita belajar filsafat Barat untuk bulan ini. Saya selalu menganalogikan ilmu dan belajar itu kayak makan. Kalau jasmani kita butuh makan yang bergizi, rohani kita juga butuh. Dan kebutuhan itu terpenuhi dengan ilmu. Sebagaimana makan yang butuh diversifikasi menu biar tidak sakit, tidak cuma manis terus, tidak cuma masakan Jawa terus, tidak cuma masakan Padang terus, ya sekali-sekali masakan Barat, sekali-sekali masakan Cina, itu, ya kan? Itu diversifikasi biar sehat, biar tidak bosan. Ilmu juga begitu. Ya meskipun bidang kita mungkin ahlinya ilmu timur, ilmu Indonesia, ya menunya harus sekali-sekali ganti. Meskipun kita warung Padang kan tidak harus tiap hari makan Padang. Ya sekali-sekali beli lotek, sekali-sekali beli gudeg, sekali-sekali makan spaghetti. Jadi itu ilmu. Analoginya kayak makan, kebutuhan rohani kita. Dan seperti sering saya bilang, karena rohani kita itu kan tidak ada harganya kalau tidak ada ilmunya. Urutannya kan dari awal, jasmani kita ini tidak ada harganya kalau tidak ada ruhnya, karena dia jadi mayat. Cuma rohani kita tidak ada harganya kalau tidak ada ilmunya. Ilmu itu yang bikin rohani berharga. Dan ilmu itu tidak ada harganya kalau tidak ada amalnya. Amal tidak ada harganya kalau tidak ada ikhlasnya. Itu level-level yang harus kita tempuh dalam hidup kita untuk membuat hidup ini berharga. Oke, bismillah. Kita mulai. Agak telat sedikit. Suara saya juga lebih berat, lebih enak, lebih keras. Biasanya kecil karena sedang pilek. Oke, bismillah. Kita lihat Soren Kierkegaard ini. Saya tidak banyak omong tentang beliau. Bagi yang ingin tahu boleh buka ngaji filsafat sesi eksistensialisme. Dulu beliau pernah kita bahas. Ini filosof eksistensialis pertama dalam sejarah filsafat Barat. Saya bahas di awal eksistensialismenya jenis eksistensialis religius. Jadi kelompok eksistensialis itu tidak cuma orang-orang anti agama, ateis kayak Nietzsche dan kawan-kawan, tapi yang religius juga banyak. Seperti minggu lalu Marcel itu kan juga eksistensialis yang teistik, yang mau menerima adanya Tuhan.
Soren Kierkegaard juga begitu. Cuma dia dikenal sebagai filosof yang melankolis. Pikiran-pikirannya agak murung, hidupnya juga memang agak sedih. Jadi agak, puisi-puisinya banyak yang romantis, gaya hidupnya memang agak sejak kecil. Jadi sebenarnya anaknya orang soleh, cuma bapaknya ini merasa banyak dosanya. Dan bapaknya meramalkan bahwa anak-anaknya nanti meninggalnya masih muda semua. Katanya bapaknya, dosaku besar, antara lain seks bebas itu. Dan dia merasa besok dapat karmanya. Di antara karmanya nanti anak-anaknya tidak akan meninggal sampai tua. Punya 7 anak, yang 5 meninggal masih muda. Tinggal Kierkegaard sama saudaranya. Kata bapaknya, anakku tidak akan ada yang melebihi umurnya Yesus. Yesus itu kan dieksekusi masih muda, umurnya 33 tahun. Jadi sekitar usia-usia itulah mungkin nanti anak-anakku akan meninggal. Jadi beliau dapat cobaan harus menguburkan anak-anaknya 5 orang. Yang umurnya panjang Kierkegaard sama saudaranya. Cuma Kierkegaard nanti juga sebenarnya nggak terlalu tua. Beliau lahir 1813, nanti meninggalnya tahun 1855. Jadi hanya berapa? 42 tahun usianya. Tapi karya-karyanya luar biasa. Anggap saja orang mulai pinter itu umur 20-an ke atas, berarti ya sekitar 20-an tahun. Cuma ya itu tadi, ini orang yang gelisah, apa saja dipikir sampai dalam, sehingga akhirnya mau kawin gak jadi. Ya, Kierkegaard ini jatuh cinta pada seorang gadis namanya Regina Olsen. Ceweknya juga jatuh cinta sama dia, ngelamar juga sudah diterima. Cuma dia mungkin karena mikirnya terlalu jero, khawatir sendiri, takut bikin susah pasangannya, takut jangan-jangan aku ini tidak tulus, cintaku mungkin tidak sebesar cintanya dia padaku. Tapi pikirannya panjang macam-macam, akhirnya dibatalkan sendiri pertunangannya. Akhirnya pacarnya dikawin orang lain. Ya, itu pun dia masih merasa masih cinta, jadi sekali-sekali masih minta izin suaminya untuk ketemu. Ya. Dan akhirnya ya matinya muda. Cuma kegelisahannya seorang Kierkegaard itu kegelisahan yang produktif. Jadi kegelisahan yang melahirkan banyak tulisan. Cuma tulisan-tulisannya inspiratif, membuat orang berpikir. Hari ini banyak orang gelisah, ya nulis di Facebook, di WA. Cuma tulisannya jarang yang inspiratif, yang ada emosional, membangkitkan emosi. Kayak lagi Kierkegaard sekarang medianya gampang, tapi tulisan yang produktif, yang menginspirasi orang jadi lebih baik. Dan itu yang dilakukan oleh Kierkegaard. Wajahnya memang agak ganteng, karena ya orang Eropa kan. Apalagi meninggalnya masih muda. Jadi belum ada foto tuanya, adanya foto mudanya, masih cakep. Makanya ngelamar ya langsung diterima, jatuh cinta langsung diterima. Sayangnya mikirnya terlalu dalam. Makanya kalian besok kalau nikah itu tidak usah dipikir jeru-jeru lah. Hadisnya kan begitu, urusan pernikahan pokoknya sudah dilamar ya sudah sama-sama senangnya kerjaan mapan jalan gitu. Tidak usah mikir besok apa bisa aku membahagiakan, besok suwi nggak jadi mesti. Jadi ya biarlah Kierkegaard jadi pelajaran. Ya buktinya terus dia galau sampai tua.
puisi-puisinya merintih-rintih, dan seterusnya. Oke, kita mulai gagasan-gagasannya. Sebentar kita tengok pikiran-pikiran dasarnya. Dalam cermatannya Ki Gegat, problem besar manusia adalah the crowd, kerumunan. Mirip kayak di Marcel kemarin. Hidup kita itu hidup yang massing of society. Kita hidup dalam dunia, kalau hari ini namanya tren. Kita hidup dengan logika mayoritas orang. Kita tidak memahami diri kita sendiri. Kita hanya ikut apa yang terjadi di sekeliling kita. Itulah yang disebut the crowd, kerumunan. Individualitas kita hilang. Jadi hidup kita, manusia modern katanya Ki Gegat, adalah makhluk anonim. Anonim itu tidak punya identitas. Kalian diombang-ambingkan oleh para ahli, para tokoh, yang gagasan-gagasan mereka ini membuat semua orang terpesona terus ikut. Kita jadi tidak otentik. Jadi coba kita kembali dicermati lagi ya. Modus hidup kita selama ini itu mana yang otentik keinginan kita sendiri, mana itu yang pengaruh dari kerumunan masyarakat kita. Mulai merek baju, model HP, warung langganan dan macam-macam. Coba dicermati, itu kerumunan apa otentik keinginan kita sendiri. Oke, jadi orang modern tidak bisa jadi dirinya sendiri. Yang ada selalu identitas-identitas kerumunan. Sekarang kamu punya identitas baru, santri ngaji filsafat, itu jenis kerumunan. Mungkin identitas agama, identitas mahasiswa UIN, identitas itu kan identitas-identitas kerumunan. Yang membuat dirimu sendiri tidak otentik. Membuat orang terlalu banyak lapisan, terlalu banyak topeng. Akhirnya dia susah memahami dirinya sendiri. Kalau ada orang tanya, kamu itu tipe manusia yang kayak gimana sih? Mungkin kamu jawabnya kesulitan. Kenapa? Terlalu banyak topeng selama ini. Terlalu banyak institusi, terlalu banyak lembaga. Itu masalah. Kita jadi manusia yang inauthentic. Kita tidak otentik. Ada problem otentisitas. Jadi apa sih inauthentic itu? Yaitu segala yang muncul ketika karakter dan kebutuhan individu diabaikan, diingkari, dikaburkan, diletakkan di bawah institusi-institusi. Kadang-kadang kita mau melakukan itu, tapi institusi tempat kita bernaung menyuruh kita begitu. Terpaksa. Itu menunjukkan bahwa kita tidak otentik. Kalau otentik, ya apa mau kita. Kata hati nurani kita itu otentik. Tapi sebagian besar kita selama ini tidak otentik. Jangan-jangan ngaji malam ini mungkin ya sebagian banyak yang datang hanya karena tren. Gaya lu filsafat ya. Ngerti filsafat itu lumayan. Mungkin bisa begitu. Kita tidak otentik. Padahal kamu kesini tiap malam Kemis tuh ya pusing. Tidak karu-karuan ini karepe opo ngaji itu. Tidak paham-paham sejak kemarin. Jadi bukan jiwamu. Mungkin jiwamu bukan itu. Mungkin di ilmu yang lain, bukan di filsafat. Tapi karena trennya sekarang filsafat, ya ikut tren filsafat. Trennya sekarang idolanya Ustadz A, semuanya ke Ustadz A. Selalu begitu.
problem kerumunan yang membuat kita tidak otentik. Bahkan dalam hal agama, yang dilihat oleh Kierkegaard, situasi beragama di Denmark, itu adalah fenomena religious formalism and ritualism. Orang beragama yang fokusnya pada formalitas ritualnya. Kita sibuk melihat orang jamaah ke masjid apa enggak, puasaku dihormati orang lain apa enggak, sudah umroh berapa kali, sudah haji berapa kali, zakatnya dibayar cocok sama hitungan apa enggak. Formalitas ini bikin kita sibuk luar biasa, padahal aturannya sudah jelas. Terus agama juga ikut tren, sehingga agama jadi populer. Agama tidak lagi penghayatan, pendalaman kita ketika berdekatan dengan Tuhan, tapi dia jadi populer. Yang lain gimana, gimana. Yang lain begitu, ikut begitu. Jadi populer. Jadi kehilangan kedalamannya. Itu kondisi keberagamaan di Denmark. Kalau di Indonesia kan enggak beda maksudnya. Oke. Jadi kalau ngomong agama, yang terbayang ritual-ritualnya. Ide kita tentang agama itu ya ritus-ritusnya. Jadi agama jadi kayak tren. Kayak situasi hari ini ketika apa-apa ya suara terbanyak, ikut orang banyak. Ustadz yang sedang populer siapa? Acara agama yang hari ini digemari apa, dan seterusnya. Jadi agama masuk ke ranah populer. Ada kan inovasi-inovasi baru di ranah ritual kan ada. Misalnya program sholat tahajud berjamaah, program sholat subuh bersama. Itu kan sekarang banyak. Jadi populer. Dan orang kemudian parameter menilainya juga itu. Kalau ikut sholat subuh berjamaah berarti sekarang sudah mulai soleh, sudah mulai tobat. Kalau ada artis sudah kemarin tidak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab, alhamdulillah sudah mulai. Kita mikirnya formalisme itu. Dan itu kondisi di Denmark zaman itu. Itu menggelisahkan bagi seorang Kierkegaard. Kenapa? Agama jadi tidak otentik, jadi tidak milikku lagi. Kamu beragama tapi mencantelkan penghayatan agamamu di kerumunan. Kamu merasa tenang kalau sudah sama kayak yang lain. Dan ini agama terus kehilangan kedalamannya. Akhirnya orang jamaah itu kehilangan penghayatannya. Mungkin nilai ritualnya lebih tinggi daripada pendalaman keagamaannya. Jadi jamaah mungkin mirip orang upacara bendera. Sama kayak sholatmu, kayak olahraga ketika kehilangan kedalamannya. Hari ini kan populer yoga. Yoga itu kan kayak ritual, awalnya kan dari tradisi agama Hindu, terus dibawa jadi olahraga yang populer. Dan kita kemana-mana kan mempamerkan sholat itu meningkatkan kesehatan, membuat kita selalu begitu. Jangan-jangan kita ngambil yoga, nanti orang agama lain ngambil, ayo kita sholat biar sehat. Jangan-jangan nanti ada yang semacam itu. Jadi popularitas, tren, kehilangan kedalaman. Logika agama juga ternyata logika kerumunan. Bukan lagi logika yang otentik, penghayatan. Jadi agama hilang kedalamannya. Itu jadi kondisi manusia yang terjebak oleh kerumunan, sehingga dia kehilangan otentisitas, bahkan termasuk
ke ranah agama. Jangan salah, Ki Kegat itu agak benci sama institusi namanya gereja, tapi dia sangat cinta dengan agama Kristen. Dia sangat religius meskipun dia tidak suka institusi agamanya. Ya sama kayak dia cinta sekali sama tunangannya, tapi kebalikannya, disuruh ngawini tidak mau. Dia sebenarnya sakit-sakitan sejak muda, tapi produktivitasnya luar biasa. Itu kan agak paradok. Harusnya orang sakit itu kan istirahat, nyari nyaman, tapi dia tidak. Karya-karyanya luar biasa. Itu paradoknya seorang Ki Kegat. Oke. Oleh karena itu, Ki Kegat menyarankan otentiklah, eksislah. Eksis itu bukan majang fotomu di Instagram terus yang nge-like banyak. Sekarang kan begitu trennya. Jadi eksistensi itu apa? Ketika kamu menemukan akumu yang otentik. Identitasmu bukan lagi identitas kerumunan, bukan lagi reduksi pada ekonomi, pada afiliasi kelompokmu, pada masyarakat di mana kamu bernaung. Mentang-mentang Jogja, terus Jogja itu kalau ngomong lembut loh. Kamu kok kasar sih? Terus kamu mati-matian belajar ngomong lembut. Jadinya tidak otentik, jadinya kaku. Jadi tidak, jadilah otentik. Identitasmu kan banyak sebenarnya, topengmu kan juga banyak, organisasimu kamu sadar apa enggak juga banyak. Diam-diam kamu kan mengafiliasikan diri dengan organisasi A, kelompok B, aliran C, dan seterusnya. Dan itu topeng-topeng yang sering membuatmu tidak otentik. Kadang-kadang kamu terlanjur mengafiliasikan diri di kelompok A, ada jeleknya di kelompok A, kamu terpaksa harus menganggap jelek itu tetap baik. Kemudian di kelompok B yang bukan afiliasimu, ada baiknya, kamu tetap harus menganggap jelek karena kamu terlanjur di A. Jebakan-jebakan ini membuatmu tidak otentik. Kelompok ini kasar, ini suka ngamuan, tapi kadang-kadang juga baik, suka bakti sosial. Itu kan kalau kamu tidak terjebak di kelompoknya, kamu bisa, oh bagian bakti sosialnya saya suka, tapi bagian kerasnya saya tidak suka. Itu bisa. Tapi karena kamu terjebak di kelompok, di klasifikasi, akhirnya kamu, ya karena saya alirannya A, itu kelompok B, saya tidak. Itu menunjukkan kita tidak otentik, tidak bebas milih sesuai versi diri kita sendiri. Padahal mau kita, saya tidak cocok ketika grupku ngomong kayak gini. Tapi kalau saya lawan, wong saya anggotanya, akhirnya kita tidak otentik. Maka eksislah, jadilah otentik. Kalau memang tidak suka kopi, tidak usah ngambil kopi. Tidak mentang-mentang semua ngambil kopi, kopi. Kalau sukanya teh, ya ambillah teh. Kan begitu. Mentang-mentang ada yang bilang, masa cowok kok ngambilnya teh, cowok itu ya kopi misalnya. Terus kamu, wah, ya kan? Lo yang mengatributkan cowok harus kopi itu siapa? Kalau kamu nggak suka kopi, ya jangan kopi. Kalau sukanya teh, ya teh. Masa cowok kok nggak ngerokok? Ngerokok dong. Itu kan kamu nambah-nambah sendiri. Yang suka rokok ya suka, oh yang nggak suka nggak suka aja. Eksislah jadi dirimu sendiri. Jangan pakai logika kerumunan. Cirinya eksis itu apa? Eksis itu berarti hidup kita tidak mekanis, tidak otomatis, tapi sadar, personal, subjektif. Jadi hidup versiku, bukan versimu atau versi kita. Selalu hidup versiku. Kita hidup itu sekali loh. Masuk hidup sekali aja harus tidak jadi diri kita sendiri. Itu yang digelisahkan oleh Ki Kegat. Jadi eksistensi itu thatness,
bukan whatness. Kalau whatness itu esensi. Hakikatnya kita itu sesuai dengan aliran apa, tidak ada begitu. Kamu bentuk sendiri. Jangan kejebak oleh konsep-konsep, oleh ide-ide, oleh gagasan-gagasan. Ikuti kata hatimu. Kamu ingin ada di mana, ingin jadi apa, ingin model apa. Yang bikin kamu hari ini ruwet luar biasa itu topeng-topengmu tadi, lapisan-lapisan hidupmu tadi. Oke, jadi hiduplah secara eksis, secara otentik, jadi dirimu sendiri. Jangan terjebak oleh kerumunan, kelompok, lembaga, paguyuban, grup apapun itu, termasuk grup WA, grup Facebook. Jangan terjebak di situ. Ya, kalau ingin keluar grup, keluar aja. Kalau ingin tetap di situ aja. Mau komen, komen aja. Nggak komen, ya nggak usah komen. Santai aja. Kalau ngomong ya apa adanya, nggak usah dibuat-buat. Nggak usah biar kelihatan soleh. Nanti tiap subuh ngirim WA, tahajud, mesti gitu. Nah, ya kan? Otentik aja. Ya kalau memang ingin ngirim, kebetulan kamu tahajud, ya ngirim aja. Tapi jangan mekanis. Mekanis itu selalu begitu. Orang yang mekanis itu menunjukkan hidupnya tidak reflektif. Hidup yang reflektif itu pasti ada perkembangan, tidak statis. Oke, jadi rumusnya eksistensi itu. Ada kalimat bagus tentang eksistensi. Karena orang yang eksis adalah orang yang bahagia. The unhappy person is one who has his ideal, the content of his life, the fullness of his consciousness, the essence of his being in some manner outside of himself. Orang yang tidak bahagia itu orang yang punya ideal-ideal, orang yang hidupnya penuh, hidupnya itu serba tercukupi, kesadarannya penuh, esensinya ada, tapi dia terpaksa hidup tidak jadi dirinya sendiri. Kamu punya konsep-konsep, punya mimpi-mimpi tentang hidup yang baik, dan kamu mampu untuk menjalankan itu, tapi kamu terpaksa tidak bisa. Kenapa? Karena kerumunan. Pasti kamu tidak bahagia. Jadi siapapun hari ini yang merasa tidak bahagia, coba ditelusuri. Bagian mana hidupmu yang tidak bisa kamu ekspresikan? Biasanya ada di situ kuncinya. Galau, sumpek. Karena kamu tidak cocok, tapi tidak bisa mengekspresikan. Kenapa? Kerumunan menyegat. Mungkin kamu hari ini marah terhadap aturan tertentu dari pemerintah, cuma mau ngomong khawatir nanti ditangkap polisi. Itu kan terus kamu jadi galau. Padahal kamu bisa marah, kamu juga punya ideal. Oke, jadi pesannya pertama Ki Kegat, jadilah dirimu sendiri. Kalau dalam agama ya kan kita sendirian nanti yang menanggung semua akibat perbuatan kita. Jadi pertanggungjawaban itu individual. Maka lakukan juga secara individual. Besok di akhirat kamu tidak bisa alasan, loh saya kan dulu cuma ikut-ikutan. Tidak bisa. Kamu tanggung jawab sendiri. Loh saya dulu kan cuma ikut kiai itu, cuma ikut ustadz itu, salamu dewe ikut. Jadi orang ikut-ikutan itu di dunia galau, di akhirat sumpek. Kamu terjebak kerumunan, tidak bisa eksis. Besok kamu harus tanggung jawab terhadap perilakumu. Jadi jadilah otentik, dirimu sendiri. Maunya apa? Hidupkan sendiri mimpi-mimpimu. Kalau tidak punya mimpi, tidur. Ya nanti kan mimpi. Oke, terus, nah, ada 3 level eksis,
level paling rendah itu eksis di level estetik. Eksis di level estetik itu nyari seneng materi, memuaskan hasrat. Pingin makan, pingin minum, pingin istri cantik, pingin kerjaan mapan, pingin, itu level estetik. Pingin rumah bagus, pingin mobil paling update, pingin HP terbaru, dan seterusnya. Hasrat-hasrat duniawi untuk hari ini, zaman now. Ya, sifatnya limited, terbatas. Ini kayak teorinya Surya Mentaram itu kan. Seneng yang duniawi, material itu terbatas. Enaknya minuman itu di gelas paling awal. Gelas kedua sudah tidak terlalu enak lagi. Gelas ketiga lebih tidak enak lagi. Gelas keempat kamu bisa muntah. Jadi untuk sekarang dan terbatas. Biasanya tidak mikir jauh. Haus ya minum gitu aja kan. Lapar ya makan gitu aja. Jadi melakukannya untuk memenuhi hasrat. Penyakitnya bosan, kecewa, putus asa. Hasrat estetik, hasrat duniawi itu biasanya membuahkan lama-lama buahnya 3. Bosan, kecewa, dan putus asa. Kalau dinikmati terus, dilakukan terus, hasilnya bosan. Kalau berhasil, diulang lagi, berhasil, diulang lagi, lama-lama bosan. Kalau tidak berhasil, kecewa. Kalau kecewa terus-terusan, hasilnya putus asa. Jadi hasrat yang level estetik ini, kalau tidak bosan, ya kecewa, ya putus asa pada akhirnya. Tapi harus dipenuhi, karena ini kebutuhan dasar. Ya paling tidak kita butuh ini meskipun tidak untuk jangka panjang. Hanya untuk level sekarang. Oke. Biasanya kalau orang, contohnya kalau di Kierkegaard dia menyatakan Don Juan, orang yang senang-senang dengan banyak perempuan. Jangan salah, meskipun kayak Don Juan gitu, dia akan ketemu dengan dia ganteng, kaya. Akhirnya perempuan siapapun yang didekati pasti mau. Ya kebalikannya kadain lah, gampang-gampangannya ngono. Nah itu, kalau Don Juan, dia akan mengalami kebosanan. Kalau kalian, dia mengalaminya kebalikannya, kekecewaan. Dia diterima terus, siapapun mau, lama-lama mesti bosan. Kalau kalian ditolak terus, ya gelo, mesti kecewa. Asal jangan sampai putus asa. Lama-lama orang yang tidak naik kelas, hanya ada di sini, dia akan ingin lebih lagi, ingin naik kelas. Apa iya sih cuma hanya untuk ini hidupku? Pasti begitu. Orang yang kaya itu kadang-kadang aneh-aneh karena ada kebosanan-kebosanan. Banyak loh artis-artis itu yang kayak di Korea itu sudah sukses, ganteng, banyak yang suka, dielu-elukan, malah bunuh diri. Kenapa? Dia tidak mau naik kelas, tidak tahu jalannya. Semua kesenangan estetik sudah dinikmati. Terus ngapain? Tidak tahu. Kayak kalian sudah kaya, sudah ganteng, mau perempuan yang manapun mau, sukses karirnya, itu kan. Terus ngapain lagi? Itu kalau tidak ada jalan untuk menemukan ngapain lagi ini, kalian bisa putus asa loh dalam hidup. Dilanda kebosanan luar biasa, bisa stres. Makanya jangan heran banyak orang yang, lu ini kaya loh kok bisa stres ya. Orang ini mapan, keluarganya luar biasa kayanya, tapi bisa stres. Kenapa? Ada kebosanan-kebosanan. Maka harus naik level. Ada level eksistensi lebih tinggi, level etik.